Gue pesan go mobil sekarang ya berarti. Oh, iya boleh. Iya kau bilang udah malam. Boleh. Atas nama Gelis. Oh iya Pak, atas nama Pak Dimas ya? Ya, betul lah. Malam Pak. Pak. Ke Villa Ranah Melayu ya? Iya Pak. Oke. A few moments later. Nah, kalian tuh tahu nggak sih asuransi itu apa? Kan tadi udah disinggung tuh sama bapaknya. Jadi asuransi itu apa sih guys? Pada tahu nggak nih? Jadi asuransi ini adalah sebuah perjanjian antara kedua belah pihak, yaitu tertanggung dan penanggung. Di mana tertanggung ini membayar sebuah iuran kepada penanggung untuk mendapatkan ganti rugi atas risiko finansial yang dapat terjadi secara tak terduga. Nah, dalam konteks yang sudah lihat ini, penanggung itu adalah sebuah perusahaan asuransi yang ada, sedangkan tertanggung ini adalah nasabahnya. Selanjutnya adalah tujuan dari asuransi. Asuransi sendiri memiliki 4 tujuan utama. Yang pertama adalah pengalihan risiko. Pengalihan risiko ini maksudnya adalah asuransi akan mengurangi atau bahkan menghilangkan kemungkinan risiko yang akan terjadi kepada nasabah. Tujuan yang kedua adalah membayar ganti rugi. Jadi asuransi akan mengcover kerugian yang nantinya akan dialami oleh nasabah. Tujuan yang ketiga adalah pemberian santunan. Pemberian santunan ini dilakukan saat kerugian yang menyebabkan tertanggung meninggal dunia. Yang keempat adalah mensejahterakan anggota. Jadi asuransi selain dapat mengganti kerugian, asuransi juga dapat mensejahterakan anggota. Cara kerjanya hampir mirip seperti koperasi. Contohnya adalah seperti saat anggota tersebut mengalami kerugian, maka perkumpulan tersebut akan membayar ganti ruginya. Nah, materi selanjutnya adalah unsur-unsur asuransi. Asuransi memiliki 3 unsur utama, yaitu premi asuransi, polis asuransi, dan klaim asuransi. Premi asuransi adalah iuran biaya yang harus dibayarkan oleh nasabah selama jangka waktu yang telah disepakati. Biasanya premi asuransi dibayarkan secara bulanan, semesteran, hingga tahunan. Sementara itu, polis asuransi adalah dokumen sah yang mengatur tentang perjanjian asuransi, mulai dari nilai manfaat, besaran premi, risiko yang ditanggung, hingga pengecualian atau risiko yang tidak ditanggung oleh asuransi. Polis asuransi bersifat legal dan mengikat secara hukum. Jika ada pihak lain yang menyalahi aturan polis, maka pihak lainnya juga berhak untuk meminta kerjasama atau bahkan menggugat pihak tersebut. Klaim asuransi adalah proses pengajuan resmi pada pihak perusahaan asuransi ketika nasabah mengalami risiko yang ditanggung dalam polis asuransi. Jika klaim asuransi dibuat sesuai dengan ketentuan tertera dalam polis, maka pihak perusahaan akan memberikan biaya uang sebagai ganti rugi yang dialami oleh nasabah. Materi selanjutnya adalah jenis-jenis asuransi. Jenis-jenis asuransi yang bakal saya sebut ada 5. Yang pertama yaitu asuransi jiwa, asuransi kesehatan, asuransi pendidikan, asuransi barang ataupun properti, dan asuransi syariah. Nah, yang pertama yaitu asuransi jiwa. Nah, asuransi jiwa ini adalah program perlindungan bagi keluarga apabila terjadi hal yang tidak diinginkan seperti kematian terhadap pemegang polis asuransi. Tujuan dari asuransi ini ialah untuk memberikan keamanan finansial serta perlindungan yang pasti pada keluarga yang ditinggalkan apabila tertanggung meninggal dunia. Yang kedua yaitu asuransi kesehatan. Nah, asuransi kesehatan ini banyak digunakan oleh masyarakat sekitar. Asuransi kesehatan ini menangani masalah kesehatan dan melindungi finansial Anda dalam menanggung biaya mulai dari proses perawatan rumah sakit yang derita hingga sembuh. Pada umumnya, jenis penyakit yang dapat ditanggung oleh asuransi ini meliputi cacat, sakit, patah tulang, dan lain sebagainya. Yang ketiga, asuransi pendidikan. Nah, asuransi pendidikan ini itu mempersiapkan dana pendidikan sejak dini yang merupakan menjadi cara untuk melindungi anak masa depan. Asuransi pendidikan ini adalah salah satu pilihan yang tepat untuk memberikan keuntungan proteksi akan pendidikan kepada anak-anak.
Yang keempat, asuransi properti. Asuransi properti adalah asuransi yang memberikan ganti rugi jika terjadi kerusakan pada properti yang diasuransikan. Properti yang ditanggungjawabkan ialah antara lain seperti rumah, gedung kantor, dan lain sejenisnya. Nah, yang kelima yaitu asuransi syariah. Asuransi syariah adalah sebuah usaha untuk saling melindungi dan saling tolong-menolong di antara para pemegang polis ataupun peserta, yang dimana dilakukan melalui pengumpulan dan pengelolaan dana tabaru yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko-risiko tertentu untuk melalui akad perikatan yang sesuai dengan prinsip syariah. A few moments later. Udah, Bapak berarti baru 2 bulan nih Pak nikahnya tuh Pak? Iya Bu, baru 2 bulan. Belum ini sih Pak, itu berarti? Belum Bu, belum rencana sih Bu. Rencananya sih ngumpulin duit dulu sih Bu. Bener sih Pak, itu buat beli rumah dulu. Ya, rumah apalagi Bu. Apalagi kan kalau bisa punya bayi itu butuh biaya yang banyak ya Iya Pak ya? Bu, banyak banget. Baju. Pak, orang Pak. Aduh. Bu, Dek. Dek, gak apa-apa Dek. Aduh. Dek, kamu gak apa-apa? Dek. Ya Allah Dek, kok bisa sampai begini sih? Parah banget lukanya Pak, tanggung jawab dong. Aduh, ini gimana? Siapa nih? Halo? Kenapa ya? Bu, anaknya Bu kecelakaan Bu. Kondisinya parah banget sekarang. Gimana ya ini? Aduh. Hah? Kok bisa? Ya Bu, ini musibah. Cepetan ya Bu kesini. Kondisinya makin parah loh. Aduh, yaudah saya kesana deh. Ya Allah, Intan. Kok bisa sampai kayak begini sih? Pak, tanggung jawab dong anak saya. Bu, anaknya ada asuransi nggak Bu? Ada lah, keluarga saya mah selalu siap sedia Pak. Bu, mending sekarang kita bawa dia ke rumah sakit Bu. Yaudah, ayo Pak, cepetan keburu anak saya mati. Nah teman-teman, kalau udah puas nih bahas tentang materi sebelumnya, kita lanjut aja nih ke materi yang selanjutnya, yaitu tentang kelebihan dan kekurangan daripada asuransi itu sendiri. Jadi kelebihan dari asuransi apa aja sih? Nah, kelebihan yang pertama itu adalah sebagai tabungan di masa depan. Kita tidak tahu ya apa yang akan terjadi di masa depan nanti. Tahu-tahu misalnya amit-amit ya kalau kita kecelakaan atau lain sebagainya. Nah, dengan teman-teman mengikuti atau mendaftarkan asuransi ini, berarti teman-teman sudah mempersiapkan diri untuk menghadapi nasib buruk di masa depan nanti. Nah, asuransi ini bisa dijadikan sebagai tabungan di masa depan, baik mengenai asuransi kejiwaan maupun barang-barang berharga lainnya yang berisiko. Nah, kalau kelebihan yang kedua itu apa sih? Jadi, kelebihan yang kedua adalah membantu mengatur keuangan kamu nih. Karena ada jumlah khusus yang perlu dibayarkan ke pihak asuransi, hal itu bisa untuk menahan kamu mengeluarkan uang untuk membeli barang konsumtif yang tidak berguna. Jadi, asuransi sebenarnya membantu kamu lebih ketat mengontrol keuangan dan berpikir apa yang perlu diprioritaskan, bukan apa yang diinginkan. Oke, tadi kita bahas mengenai kelebihan. Terus kalau kekurangan daripada asuransi ini apa aja sih? Jadi kekurangan yang pertama itu adalah dana bisa hangus apabila premi tidak dibayar. Setiap asuransi memiliki sistem dana hangus. Jadi kalau kamu berhenti membayar premi setiap bulannya, otomatis dana yang kamu bayarkan sebelum-sebelumnya bisa hangus dan kamu tidak bisa melakukan klaim. Nah, kekurangan yang kedua itu adalah sebagian dana premi menjadi keuntungan daripada perusahaan. Berkaitan dengan poin sebelumnya, pembayaran yang berhenti di tengah jalan membuat pembayaran yang sebelumnya kamu lakukan itu menjadi hangus. Itu membuat kamu tidak bisa melakukan klaim. Alhasil, dana premi yang pernah kamu bayarkan sekarang menjadi premi perusahaan asuransi.
Oke, itu dia penjelasan daripada kelebihan dan kekurangan dari asuransi. Semoga bisa bermanfaat bagi kamu semua. I got so much motherfucking design on right now. Bring it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that bitches on my line, and you know Behind the scenes, behind the scenes. Tiga. Asuransi kesehatan ini menang. Majuan dong. Gimana stripnya? Oh boleh. Gimana? Ya udah Majuan dong, boleh. ring lagi. Ya udah Majuan dong, boleh. ring lagi. Salah atasnya. Ini. Iya. Jadi aku Yang merah. wawancara kerja. Kok nggak bisa? Nggak habis kah? Masa sih? Guys, jadi kita lagi mau syuting. Aku tuh kalau di kamar Iblis hitam banget cuy. Jerawat aing. Nanti kita taruhnya di dalam mobilnya Dimas berarti. Tapi gimana? Kurang Bu? kelas gak? Dim, samperin dulu deh. Kamu diem dulu. Satu, dua. Pak. Setiap hari sih Sambil digoyang itunya setirnya. masih goyangin. Pak, hati-hati, Pak. Ini goyangin. Di Belum. gua kepencet. Keinjak. Deketin dong ke tabletnya. 1, 2, 3. Balik ke bawah. Ya Allah. Oh, iya Mas. Pak Dimas ya? Kok Mas Pak sih? Jangan senyum. Ya Allah deh, kok bisa sampai begini sih? Pak, gimana sih Pak nabraknya? Udah. Ya Allah deh, kok bisa sampai begini sih? Pak, tanggung jawab lah Pak. Emang dia anak punya asuransi? Nggak nyambung. Wih, lama banget. Masih babok kek. Tadi gue gini. Tadi udah gini. Ya bisa Bu, ini musibah. Coba Bu. Bu, mending sekarang kita bawa dia ke rumah sakit, Bu. Yaudah, ayo Pak.